Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia. Setelah masalah habitat yang semakin menyusut serta kuantitas dan kualitas, perdagangan satwa liar menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit, dan makanan yang kurang. Pada akhirnya, banyak dari penyakit yang diderita satwa itu bisa menular ke manusia. Selamat pagi pemirsa Coffee Break dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah dibuka dengan sebuah tayangan yang menurut saya sangat menyakitkan untuk dilihat, di mana teman-teman satwa kita diperdagangkan secara ilegal, dan bahkan fakta tadi mengatakan bahwa 95% satwa yang dijual itu merupakan hasil tangkapan dari alam dan bukan dari penangkaran. Nah, tentunya kondisi ini membuat sebuah kondisi darurat satwa Indonesia yang akan kita bahas selengkapnya di Coffee Break. Namun sebelum kita membahas mengenai tema ini lebih detail lagi, saya ingin mengajak Anda untuk bisa melihat tayangan yang berikut ini. Ya pemirsa, kita kembali bergabung di Coffee Break di mana kita akan membahas mengenai darurat satwa Indonesia. Tadi di awal tayangan kita sudah melihat betapa memprihatinkan kondisinya, dan saat ini untuk bisa memberikan gambaran mengenai kondisi secara lebih detail lagi, dan yang lebih penting lagi tentang bagaimana cara kita bisa membantu untuk menekan terjadinya perdagangan ilegal terhadap para satwa-satwa liar tersebut. Telah hadir bersama dengan kami ada Michael dari Jakarta Animal Aid Network di ujung situ atau JAAN. Apa kabar Michael? Baik. Dan di antara kita berdua ada Kinanti Kusmawardani atau Kintan dari Pro Fauna Representative Jakarta. Apa kabar Mbak Kintan? Baik Mbak Nadia. Nah tadi selama jeda pariwara kita sempat sedikit membahas ya mengenai kondisi secara umum. Mungkin Mbak Kintan bisa menjelaskan kepada para pemirsa seperti apa sih kalau kita berbicara mengenai satwa langka dan juga mengenai perdagangan satwa secara ilegal di Indonesia. Karena kita ketahui bangsa kita ini begitu kaya akan flora dan fauna. Tetapi pada saat bersamaan daftar satwa-satwa yang terancam punah dan bahkan sudah punah itu kan juga rasanya semakin hari semakin bertambah. Nah kondisi sesungguhnya seperti apa? Saat ini Indonesia memasuki babak baru dalam perdagangan satwa liar, di mana terjadi pergeseran tren untuk modus pedagang-pedagang satwa itu dilakukan lewat online, lewat website, lewat jejaring sosial, media sosial, dan itu terus bertambah tinggi angkanya. Kemudian dari segi pedagangnya pun, kalau dulu itu orang-orang usia mungkin 40 tahun ke atas, sekarang ini trennya justru bergeser ke anak-anak muda. Jadi semakin marak perdagangan satwa ini yang sungguh sangat memprihatinkan. Semakin marak dan semakin ke berbagai lapisan masyarakat akhirnya betul. Ya? Menjadi tren. Okay. Selama tahun 2014 kemarin, Pro Fauna melakukan investigasi bahwa yang kami temukan ada 3.640 kasus perdagangan satwa online. Waduh, ini spesifik online ya, belum lagi dengan modus-modus yang lainnya juga ya. Belum yang secara konvensional yang diperdagangkan di pasar-pasar seperti itu kan belum termasuk. Jadi memang sangat banyak. Ini naik dari angka 1.200 tahun 2012. Jadi tiga kali lipat ya. Oke, nanti kita akan bahas ya mengenai modus online ini secara lebih detail di segmen selanjutnya. Cuman saya ingin membahas dulu mengenai kondisinya dulu. Jadi kalau kita berbicara mengenai terancam punahnya satwa itu kan bisa disebabkan oleh dua faktor. Memang faktor lingkungan yang berkurang dan kemudian dilakukan perdagangan. Nah mungkin Mas Michael juga bisa menambahkan dari pengetahuan Mas Michael sendiri, kondisi mana sih yang paling memprihatinkan saat ini terutama untuk satwa-satwa langka tersebut? Yang paling masif sebenarnya adalah konversi hutan habitat dari satwa tersebut ke perkebunan dan pertambangan. Itu yang paling masif karena memang pengerusakan besar-besaran. Tapi kita juga tidak bisa mandang sebelah mata soal perdagangan ya. Perdagangan, perburuan secara besar-besaran diperjualbelikan bebas. Itu juga berpengaruh ke berkurangnya satwa liar yang ada di Indonesia. Oke, mungkin kalau kita berbicara mengenai konversi hutan menjadi tambang dan sebagainya, itu mungkin memang
di luar kuasa kita ya, kebanyakan para pemirsa Coffee Break. Tetapi saya rasa modus kedua yaitu perdagangan secara ilegal dengan berbagai modus itu masih bisa kita tekan ya. Jadi mungkin kondisinya saat ini semakin memprihatinkan karena dengan adanya social media begitu. Ya. Nah, apakah ada temuan-temuan lain yang memperlihatkan misalnya social media apa sih yang paling berkontribusi terhadap perdagangan ini? Macam-macam ya, terutama Facebook. Facebook pun ya, secara Instagram, terang-terangan mereka terbuka Twitter. ya. Iya. Itu tidak ada cara untuk bisa menekan manakala kita sudah bisa melihat oh ternyata ini adalah akun yang menjual memperdagangkan hewan-hewan yang terancam punah gitu misalnya. Yang bisa kita lakukan antara lain kita bisa melaporkan ke BKSDA. Tetapi sebetulnya karena online ini sangat luas, sangat marak, itu kan kita juga kewalahan ya memonitoring. Jadi ada sebetulnya yang kami ingin dorong di sini adalah sebuah kebijakan dari pemerintah untuk menindak situs-situs baik itu melalui web ataupun media sosial yang terang-terangan memperjualbelikan satwa liar karena itu memang melanggar undang-undang. Undang-undangnya pun sudah ada ya? Sudah ada, Undang-Undang Nomor 5 tahun 90, pelaku pedagang satwa liar yang dilindungi itu terancam maksimal denda 100 juta rupiah atau 5 tahun penjara. Nah ini kan undang-undangnya sudah ada, jadi kan sebaiknya kalau memang bisa dibikin ininya ya toolsnya untuk bisa menindak secara langsung. Jadi tidak hanya saja yang dikontrol itu dari segi pornografi, tetapi juga dari segi konten yang menjual binatang-binatang yang terancam punah ini. Betul. Nah kalau saya ingin tahu mengenai kondisi Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara-negara lain, seberapa sih apakah kita dalam kondisi yang masih terhitung cukup aman atau cukup baik atau sudah sangat memprihatinkan dalam kondisi perdagangan satwa liar ini? Mas Michael atau Mbak Kintan silakan. Iya, kalau di Indonesia karena kita ini salah satu negara dengan mega biodiversity itu yang jadi masalah. Bukan jadi masalah sebenarnya, itu keuntungan, cuma itu akhirnya dimanfaatkan oleh pedagang yang nggak bertanggung jawab untuk mengambil sebanyak-banyaknya untuk kemudian diperjualbelikan. Beda dengan negara-negara maju yang memang ya satwanya tidak seberapa gitu. Dan ya di Indonesia sendiri sangat marak parahnya. Dan negara-negara lain yang juga menjadi transit untuk perdagangan satwa liar ini kan seperti contohnya Vietnam dan Cina. Apakah Anda mendengar bahwa ada kerjasama dengan negara-negara tersebut untuk bisa menghentikan atau setidaknya mengurangi perdagangan satwa liar ini? Sebetulnya frameworknya sudah ada dengan Convention on International Trade on Endangered Species, di mana memang ada aturan terhadap spesies-spesies di Appendix 1 atau Appendix 2, berapa yang apakah diperbolehkan atau tidak diperdagangkan, kalau memang diperbolehkan berapa. Cuman masalahnya ini bukan di kerangka hukumnya, tetapi di penegakan hukumnya yang masih jauh. Dan mungkin bisa sharing ya agar bisa lebih menggugah kepada para pemirsa. Mungkin Anda semua pernah mengalami kasus yang cukup memprihatinkan. Mungkin Mas Michael, apakah ada cerita personal mengenai perdagangan satwa liar? Iya, kalau menurut saya yang paling memprihatinkan itu perdagangan orangutan. Karena ya orangutan itu satwa endemik Indonesia gitu kan. Jadi sangat disayangkan kalau kita sendiri nggak bangga dengan apa yang kita punya. Dan kemudian juga seperti perdagangan gading gajah atau cula badak itu sangat memprihatinkan dan memang parah. Dibandingkan dengan memang satwa-satwa lain seperti kukang juga perlu kita lihat. Cuma memang orangutan dan satwa lain seperti gajah dan badak ini sangat parah. Yang perlu kita ketahui juga adalah apa yang perlu kita lakukan manakala misalnya kita melihat ada perdagangan tersebut, siapa yang kita laporkan. Sebagai contoh nih, di sekolah anak-anak saya suatu saat mereka mendapatkan hadiah kura-kura. Jadi ibunya ingin memberikan hadiah kepada semua anak-anak yang di situ dari si yang ulang tahun ini kura-kura. Tapi ternyata pas anak saya bawa pulang ke rumah, saya lihat ini kok bukan kayak kura-kura darat, bentuknya tuh beda, kayak penyu tepatnya kan. Tangannya beda, karena kan saya juga terbiasa nonton program satwa kan. Terus saya taruh di kolam ikan saya, kok dia terlihat sangat sensat. Ternyata akhirnya ada seorang ibu yang sangat concern. Dia kalau tidak salah ke JAAN ya. Dia menanyakan ternyata itu adalah penyu laut yang tidak boleh diperdagangkan. Akhirnya terima kasih kepada Jakarta Animal Aid Network mengorganisir agar semua penyu itu dikumpulkan kemudian dilepaskan ke laut. Tetapi akhirnya kan ada beberapa yang meninggal dalam proses transportasi tersebut. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan saat kita melihat ada pelanggaran seperti ini itu tepatnya kemana? Dan mungkin boleh diberikan website atau nomor teleponnya?
Silakan Mbak Kintan terlebih dahulu dan dilanjutkan Mas Michael. Iya, jika pemirsa menemukan kasus-kasus perdagangan satwa, bisa langsung melaporkan. Sebetulnya yang berwenang di sini adalah Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, tetapi kami bisa membantu untuk menampung informasi tersebut kemudian melaporkan. Jadi kalau memang ada laporan tersebut bisa diinfokan ke www.profauna.net, ada kontaknya di situ, agar kita bisa mencegah mencegah terjadinya perluasan jual beli satwa. Oke, dan yang pasti juga sebisa mungkin kalau mencuri ya kan jangan dibeli ya. Jangan dibeli. Jangan dibeli, itu nomor satu, jangan dibeli kemudian dilaporkan. Mungkin Mas Michael juga ada tips bagi para pemirsanya? Iya, memang yang paling bagus adalah jangan dibeli. Gitu, kita harus pintar memilih satwa mana yang mau kita pelihara dan satwa mana yang kita tidak boleh pelihara. Kalau misalnya kita melihara anjing kucing itu sah-sah saja karena memang satwa domestik. Cuma satwa liar tidak boleh, secara hukum memang tidak boleh. Dan jika pemirsa melihat atau menemukan orang yang memelihara, bisa dilaporkan langsung ke pihak yang berwenang, yaitu BKSDA, dalam ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dan kami bisa membantu seperti dari Mbak Kintan melalui website kami, yaitu jakartaanimalaid.com. Di situ ada form pelaporan dan juga nomor kontak yang bisa dihubungin. Dan kami akan membantu untuk proses penyelamatannya tentunya. Karena saya rasa ini merupakan tanggung jawab kita semua dong. Jika kita konsisten, kita ingin meninggalkan Indonesia yang masih kaya akan flora dan fauna kepada anak cucu kita juga harus lebih proaktif ya. Bukan hanya sekedar tidak membeli saja, tetapi juga melaporkan. Dicatat nih pemirsa, yaitu di profauna.net atau jakartaanimalaid.com. Masih ada satu segmen lagi, kita akan kembali dan kita membahas mengenai darurat satwa Indonesia. Jangan kemana-mana, tetaplah di Coffee Break. Pemirsa, jika mengikuti perbincangan kita sebelumnya, memang sepertinya Indonesia ini berada dalam kondisi darurat satwa. Karena memang banyak sekali satwa-satwa liar, baik yang dilindungi maupun yang memang liar yang seharusnya berkeliaran di alam bebas itu akhirnya diperdagangkan secara ilegal. Nah, tadi kita sempat membahas mengenai satwa-satwa yang memang dilindungi karena mereka terancam punah. Tetapi bagaimana dengan satwa-satwa yang memang pada dasarnya itu kan liar, let's say musang misalnya, dan mungkin kukang dan sebagainya itu kan sebenarnya adalah binatang yang buas. Kira-kira dampak apa lagi sih yang bisa terjadi manakala kita memaksakan untuk memelihara binatang-binatang liar ini? Mungkin Mbak Kintan terlebih dahulu? Dampak yang paling jelas sebetulnya yang merugikan bagi manusia adalah dampak kesehatan. Karena kalau kita memelihara satwa liar, baik itu yang dilindungi maupun tidak dilindungi, itu berpotensi untuk menularkan penyakit yang disebut sebagai zoonosis. Zoonosis ini penyakit-penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Gitu. Untuk primata terutama karena kita memiliki kedekatan secara genetik dengan primata, sangat mudah menular penyakit seperti hepatitis, herpes, TBC, atau rabies yang paling kita sering jumpai di hewan gitu. Jadi harus berhati-hati. Dan ini juga bukan dari beberapa penyakit ini, tidak semuanya adalah yang dengan kontak langsung. Ada juga yang dari virus-virus airborne juga bisa. Jadi hanya dengan kita memelihara saja, walaupun kita sudah merasa diri kita cukup bersih, berhati-hati, tetap ya kita ataupun keluarga bisa terkena berbagai penyakit ini ya. Betul. Dan tidak ada vaksin dong untuk hewan buas ini kan? Pastinya kan? Karena kan sebetulnya buat mereka itu merupakan upaya natural, defensif bagi mereka di alam. Tetapi misalkan yang tidak berbahaya, misalkan bagi mereka bisa saja berbahaya bagi kita gitu. Oke, itu kan adalah penyakit yang bisa ditularkan. Mas Michael, mungkin juga selain dari penyakit adalah bahwa ini kan pada dasarnya karakter binatang ini adalah mereka terbiasa di alam bebas. Tiba-tiba mereka dikurung dalam kandang yang kecil dan dipaksa untuk jinak. Apakah memang benar-benar bisa jinak atau yang namanya binatang buas akan selalu buas? Iya, namanya satwa liar, mereka memang terbiasa di hutan, hidup secara bebas gitu. Saat dia tiba-tiba dipindahkan ke dalam kandang yang kecil, sempit, pengap segala macam, ya perilakunya dipaksa gitu, dipaksa untuk berubah. Dan ini kadang ada pertentangan gitu, dia stres segala macam. Nah, ini bisa berbahaya saat misalnya terlepas gitu. Sudah ditemukan banyak kasus yang diangkat ke media juga mengenai monyet lepas yang menyerang warga. Nah, ini salah satu contoh yang paling gampang kita temui, yaitu monyet yang memang secara ini dia liar, kemudian dia harus dipelihara dan menyerang balik
ke manusia. Nah, gitu. yang salah siapa di situ dong? Yang salah kan harusnya ya. Salah tentunya yang memelihara. Yang memeliharanya, binatang liar kok dipelihara ya. Jadi mungkin itu pemirsa bisa menjadi suatu lagi tambahan bagi Anda. Dan kini kita akan membahas lebih detail mengenai perdagangan ilegal tersebut. Tadi dikatakan bahwa saat ini banyak sekali terjadi modusnya melalui social media. Nah, upaya apa sih yang dilakukan untuk bisa memutus mata rantai perdagangan secara ilegal ini? Silakan Mbak Kintan. Yang harus dilakukan adalah memblokir situs-situs yang menjual satwa liar secara online. Banyak juga dalam bentuk iklan. Nah itu kami juga Profauna sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti Kaskus dan OLX untuk memblokir situs-situs iklan yang menayangkan soal perdagangan satwa ilegal itu. Oke, dan ini semuanya tentu ada undang-undang juga kan yang menaungi ini semua. Mungkin Mas Michael juga bisa memberikan beberapa tips atau saran tentang bagaimana atau upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk bisa menekan hal ini. Baik, salah satunya memang memblokir situs-situs lokal yang sudah disebutkan Mbak Kintan. Cuma seperti Facebook, itu adalah situs internasional memang susah sekali kita. Beberapa minggu yang lalu ada kampanye mengenai Facebook untuk menolak perdagangan satwa di situs mereka gitu. Nah, di sini memang ya kita harus concern. Ada aparat penegak hukum juga. Sebenarnya banyak pihak yang harus terlibat. Salah satunya aparat penegak hukum, juga mungkin orang-orang yang seperti masyarakat umum. Mereka harus pintar memilih, maksud saya gitu. Mereka harus sekaligus menjadi membantu monitoringnya juga ya. Mereka harus bijaksana dalam memilih satwa mana yang harus dipelihara dan satwa mana yang tidak boleh dipelihara. Seperti itu. Karena ya namanya pasar, selama masih ada permintaan, tetap akan ada supply. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pasar perdagangan satwa liar ini semata-mata digerakkan oleh supply dan demand, ataukah adakah mafia perdagangan satwa liar tersebut? Sepengetahuan Anda seperti apa? Yang jelas kalau demand itu bertambah, maka penjual akan mencari ke pengepul. Pengepul kemudian akan mencari ke pemburu, dan pemburu kemudian akan menangkap dari alam. Jadi siklusnya seperti itu. Nah, yang harus kita putus ini sebetulnya demand-nya. Demand ini bisa diputus antara lain dengan cara edukasi. Karena sekarang segmen kolektor maupun penjualnya menjadi ibaratnya berubah menjadi generasi yang lebih muda. Ini kita harus gencarkan dengan edukasi ke generasi muda bahwa memelihara satwa liar itu tidak keren. Oke, dan mungkin bisa dirangkumkan juga harapan-harapan masing-masing nih terhadap perdagangan satwa liar di Indonesia. Mungkin dari Mas Michael terlebih dahulu. Harapan kami ya tidak ada lagi, intinya tidak ada lagi perdagangan, dan masyarakat harus stop memelihara satwa liar. Ada satwa yang bisa kita pelihara dan ada satwa yang kita bisa melihara anjing, kucing misalnya. Tapi satwa liar sama sekali tidak bisa. Secara hukum dia dilarang, dan secara kesehatan juga berbahaya, dan secara keamanan juga apalagi lebih berbahaya. Betul, dan memang itu adalah salah satu hal. Banyak sekali kok pemirsa binatang-binatang peliharaan yang memang dikembangbiakan, di breeding untuk bisa dipelihara ya. Yang lebih aman, dan bahkan juga kita begitu bisa divaksin dan sebagainya untuk menjaga kesehatan kita juga tentunya sebagai pemiliknya. Oke Mbak Kintan, boleh secara singkat mungkin harapannya ke depan seperti apa? Satwa liar biarkanlah di alam, karena mereka lebih indah, lebih bebas, lebih sehat, lebih sejahtera di alam. Iya, dan satwa liar itu merupakan bagian daripada kekayaan Indonesia. Jadi kita tentunya harus berupaya untuk menjaga kekayaan tersebut. Seperti kata saya tadi, untuk anak cucu kita dan kebanggaan Indonesia di mata internasional. Jangan lupa jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut bisa ke www.profauna.net atau www.jakartaanimal8.com. Dan dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Michael dan juga kepada Mbak Kintan telah hadir di sini. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan Coffee Break kali ini. Selamat beraktivitas. Ini adalah hari Jumat, artinya besok akhir pekan. Semoga Anda memiliki akhir pekan yang menyenangkan, dan kita berjumpa lagi pada hari Senin.